Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Perkenalkan, nama saya Rasyana Valitahayu dengan NIM 2450240013. Saya Agusti Gaisardani dengan NIM 2450240021. Saya Safila Munarafadanti dengan NIM 103. Saya Alif Rafi Fi'ul Khairi Aimar dengan NIM 24502419. Pendahuluan manajemen kepemimpinan sangat berbeda tapi berkaitan. Tugas manajer lebih spesifik daripada seorang pemimpin. Kecakapan manajemen seperti perencanaan dan pendelegasian lebih konkret jika dibandingkan dengan kecakapan kepemimpinan yang lebih abstrak. Seorang pemimpin lebih mengandalkan pengaruh, inspirasi, dan kerjasama daripada petunjuk, kebijaksanaan, dan prosedur. Kendati demikian, kedua kecakapan tersebut saling melengkapi. Pengertian kerangka tugas dan tanggung jawab manajemen. Manajemen adalah sebagian dari seni dan ilmu untuk mendapatkan sesuatu dengan bantuan orang lain. Selalu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seni adalah sesuatu di luar bidang keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Seni itu abstrak, seperti dalam manajemen, setiap orang yang menjadi manajer harus juga menjadi seniman. Apa itu seniman manajemen? Seniman dalam manajemen adalah orang yang mampu membawa dirinya selaras dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dan dalam berhadapan dengan orang lain, dia dapat bersikap yang sesuai sehingga orang-orang di sekitarnya dapat nyaman dan termotivasi jika berada di dekatnya. Prinsip-prinsip manajemen. Seperangkat aturan norma yang digunakan sebagai panduan bagi manajer dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Manajemen membantu manajer untuk menentukan strategi yang tepat, memastikan kinerja organisasi berjalan dengan efisien dan efektif. Prinsip manajemen sangat diperlukan bagi perusahaan dan pelaku bisnis. Pasalnya, tanpa menerapkannya, maka kegiatan organisasi di dalamnya bisa tidak terkendali. Prinsip umum yang ditemukan oleh Henry Rayol dalam manajemen terdiri dari 10 prinsip, diantaranya sebagai berikut. Oke, jadi prinsip yang pertama yaitu 1. Pembagian kerja. Setiap orang itu berbeda-beda sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan dari organisasi, perlu adanya pemimpin yang berwenang memberikan perintah. Dengan menjalankannya, ini akan mempermudah aktivitas di perusahaan berjalan dengan baik dan maksimal. Yang ketiga, disiplin. Nah, sikap disiplin ini sendiri juga menjadi nilai dasar agar mendapatkan visi dan misi yang diinginkan. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Dengan menerima perintah dari satu manajer lebih membuat tugas terarah dibandingkan diperintah oleh orang banyak. Yang kelima, kesatuan pengarahan atau unity of direction. Karyawan menjalankan kegiatan yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Yang keenam yaitu mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, penggajian karyawan. Dengan memberlakukan penggajian yang sesuai dengan tugas dan jabatannya, ini membuat organisasi berjalan dengan lancar. Yang kedelapan yaitu pemusatan atau centralization. Dalam menjalankan manajemen dan tanggung jawab perlu dilakukan secara seimbang. Penting juga melakukan sentralisasi atau pemusatan otoritas kepada jabatan tertinggi seperti Dewan Eksekutif. Yang kesembilan yaitu hierarki atau tingkatan. Fungsinya agar bisa mempunyai tanggung jawab dan wewenang tertentu sesuai dengan jabatan yang diemban dan spesialisasinya. Hierarki paling tinggi biasanya ditempati oleh manajemen senior. Yang terakhir yaitu yang ke-10, ketertiban atau order. Setiap karyawan dalam organisasi wajib memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya agar berjalan dengan lancar. Tujuan dan sasaran manajemen. 1. Tujuan. Penguasaan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan. Maka tujuan yang akan ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah 1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan kabupaten atau kota. Meningkatkan
sinergitas atau koordinasi pelaksanaan pengawasan. Yang ketiga, meningkatkan pengendalian intern pemerintah. Yang kedua yaitu sasaran. Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut. 1. Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai standar akuntansi pemerintah. 2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah. 3. Tersedianya SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Selanjutnya adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi aparat pengawasan internal pemerintah. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan. Terlaksananya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Tugas dan pekerjaan manajemen. Dalam konteks pekerjaan dan tugas, manajemen memiliki berbagai aspek yang mencakup aktivitas utama yang bertujuan untuk mengelola organisasi atau tim. Berikut penjelasan rinci tentang tugas dan pekerjaan manajemen. Itu ada 5. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, lalu yang kelima pengambilan keputusan. Untuk yang perencanaan sendiri itu menentukan tujuan organisasi, merumuskan strategi, dan menyusun langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, tugasnya mengidentifikasi visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk pekerjaannya membuat rencana bisnis, jadwal proyek, roadmap, atau strategi. Untuk yang pengorganisasian sendiri mengatur sumber daya manusia, baik material ataupun finansial untuk menjalankan rencana. Baik tugasnya mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu dilakukan, pekerjaannya itu untuk membentuk tim proyek, mendistribusi tanggung jawab atau merancang sistem kerja. Lalu yang keempat itu ada pengarahan. Pengarahan sendiri itu pemimpin dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuannya sendiri memberikan arahan dan panduan kepada karyawan. Untuk pekerjaannya memberikan briefing, memimpin rapat, memberikan pelatihan, ataupun menyelesaikan konflik tim. Pengendalian sendiri itu memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tujuan tercapai sesuai rencana, dengan tujuan mengukur hasil kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Pekerjaannya itu melakukan audit, membuat laporan kerja, atau mengevaluasi efektivitas strategi. Yang terakhir, yakni pengambilan keputusan, yaitu memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada untuk mencapai tujuan. Yang pertama, tugasnya untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Yang kedua, pekerjaannya menentukan alokasi anggaran, memutuskan peluncuran produk, atau mengatasi masalah opsional. Keterampilan manajemen adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi manajerial secara efektif, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Berikut adalah rincian keterampilan manajemen utama, yaitu keterampilan teknis, keterampilan konseptual, keterampilan interpersonal, keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, keterampilan pengembalian, keterampilan manajemen waktu, keterampilan analitis, keterampilan negosiasi, dan yang terakhir keterampilan adaptasi. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan etika manajemen. 1. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah konsep yang berkaitan dengan bagaimana organisasi dan manajer bertindak secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, lingkungan, dan semua pemangku kepentingan stakeholders. Berikut adalah penjelasan rinci tentang kedua konsep tersebut. Prinsip dasar tanggung jawab sosial: 1. Keberlanjutan, 2. Keadilan sosial, 3. Transparansi. 2. Etika manajemen. Etika manajemen adalah prinsip moral yang digunakan untuk membimbing perilaku dan keputusan manajerial. Ini melibatkan bertindak dengan integritas, keadilan, dan kejujuran dalam menjalankan tugas manajerial. Aspek penting etika manajemen ada 5. 1. Pengembalian keputusan etis.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan relokasi. 3. Transparansi dan akuntabilitas. 4. Keadilan dan kesetaraan. 5. Penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen. 1. Meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang bertindak secara etis dan bertanggung jawab sosial cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik. 2. Meningkatkan kepercayaan stakeholder. Etika yang baik menciptakan kepercayaan dari karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. 3. Mengurangi resiko hukum. Mematuhi standar etis dan sosial membantu perusahaan menghindari tuntunan hukum. 4. Menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Praktik bisnis yang bertanggung jawab memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan. 5. Meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab meningkatkan semangat dan loyalitas karyawan.